Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-288 dengan judul Mengatasi Hambatan Penyembuhan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 5 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Kita masuk dalam inti pembacaannya. Rahang Ana terkatup dengan marah ketika ditanya apa yang terjadi kepadanya. Ia menghadiri seminar penyembuhan emosi tempat kami berbagi pengalaman kisah orang lumpuh. Agar kesembuhan terjadi, iman si pemohon harus mengatasi segala hambatan terhadap kuasa penyembuhan Yesus. Penghalang dalam kisah ini adalah kerumunan. Jadi, teman-temannya menurunkannya melalui atap. Tindakan penyembuhan Yesus yang pertama adalah dengan berkata, "Dosamu sudah diampuni." Sesudah itu dia menyiratkan bahwa lebih mudah bagi seseorang untuk menerima kesembuhan ketika dosanya diampuni. Kami menantang kelompok tersebut, hancurkan segala hambatan yang menghalangi Anda dari kuasa penyembuhan Yesus. Kemudian, Ana meminta nasihat mengenai gugatannya terhadap 3 saudara laki-laki suaminya yang telah memperkosanya. Dia masih berjuang dengan perasaan marah dan malu yang dia miliki. Ana, apakah Anda pikir Anda bisa memaafkan saudara laki-laki suami Anda? Sangat luar biasa, pada hari ini kita diceritakan sebuah kisah dari seorang perempuan yang dimana dia mengalami pelecehan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh saudara daripada suaminya tersebut. Perempuan ini bernama Ana, dimana Ana ini dia mengalami pelecehan oleh ketiga saudara iparnya atau saudara daripada suaminya sendiri. Dan dikatakan di sini bahwa rahang Ana terkatup dengan marah ketika mereka bertanya apa yang terjadi kepada Ana. Dan dikatakan di sini bahwa Ana menghadiri seminar tempat penyembuhan emosi, tempat di mana orang-orang bisa membagikan kisah daripada orang lumpuh. Di mana kita tahu dalam cerita Alkitab ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang laki-laki yang lumpuh, di mana penghambat untuk seorang laki-laki lumpuh ini untuk bisa sembuh, dia bisa datang kepada Tuhan, yaitu dengan kerumunan, di mana kita tahu bahwa di saat dia ingin mendapatkan kesembuhan itu daripada Tuhan, tetapi ketika teman-temannya ingin mengantarkan orang lumpuh tersebut kepada Yesus, kita tahu bahwa sangat ramai pada saat itu. Yesus dikerumunin oleh banyak orang, sehingga tidak ada celah untuk orang lumpuh ini bisa datang di hadapan Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa penghambatnya itu adalah kerumunan-kerumunan atau tempat ramai tersebut atau orang-orang tersebut. Tetapi teman-temannya tidak sampai di situ. Mereka berjuang terus untuk mencari akan penyembuhan kepada temannya tersebut. Akhirnya mereka membawa dia ke atas atap dan menurunkan dia lewat atas atap untuk sampai di depan Yesus sendiri. Dan dikatakan di sini bahwa kami menantang kelompok tersebut, hancurkan segala hambatan yang menghalangi Anda dari kuasa penyembuhan Yesus. Kembali lagi kita diingatkan bagaimana ketika kita ingin mendapatkan penyembuhan itu daripada Yesus, biarlah kita membersihkan akan diri kita dulu. Biarlah kita mau menyingkirkan akan setiap penghambat-penghambat itu yang membuat kita untuk tidak dapat disembuhkan oleh Yesus sendiri. Seperti kisah daripada Ana ini, di mana ketika dia ingin mencoba memaafkan saudara-saudara iparnya atau saudara daripada suaminya sendiri, dikatakan penghambatnya adalah dia masih merasa malu, dia merasa marah, mempunyai dendam yang sangat luar biasa di dalam hatinya karena dia mempunyai trauma yang sangat besar dan ketakutan itu, sehingga itulah yang menghambat dia untuk mendapatkan penyembuhan yang sesungguhnya daripada Yesus. Bahkan dikatakan bahwa kemudian Ana meminta nasihat mengenai gugatannya terhadap 3 saudara laki-laki suaminya yang telah memperkosanya, di mana ketika kejadian yang dialami oleh Ana, akhirnya dia membuat gugatan untuk mendapatkan keadilan. Dan dikatakan dia masih berjuang dengan perasaan marah dan malu yang dia miliki. Bahkan ada yang bertanya kepada Ana, "Ana, apakah Anda pikir Anda bisa memaafkan saudara laki-laki suami Anda?" Pertanyaan yang tidak bisa atau berat untuk Ana jawab. Dan bahkan dilanjutkan di sini bahwa Ana menegang, bahasa tubuhnya menunjukkan perlawanan yang menolak. Memaafkan hampir mustahil secara manusiawi, lanjut Ray.
Tetapi Tuhan itu setia dan memberi Anda rahmat jika Anda memilih untuk mengampuni. Ray bertanya kepadanya, apakah dia bersedia dibimbing dalam doa memohon pengampunan. Ana setuju dan akhirnya dia menghela napas lega. Sangat luar biasa, dimana ketika ada yang bertanya kepada Ana, apakah Ana bisa memaafkan saudara laki-laki suaminya, dimana dikatakan Ana langsung menegang. Dan bahasa tubuhnya menunjukkan perlawanan, menunjukkan bahwa dia tidak bisa untuk memaafkan saudara laki-laki daripada suaminya ini. Memaafkan mustahil secara manusiawi. Ya, kita tahu bahwa kata memaafkan itu sangat sulit untuk kita keluarkan dari mulut kita atau dari dalam hati kita. Ketika kita sudah mengalami suatu kejadian atau mengalami kekecewaan atau diperlakukan tidak baik oleh orang di sekitar kita, memaafkan itu sangat sulit untuk kita ucapkan atau kita memaafkan orang tersebut. Tetapi bagaimana dari cerita Ana dikatakan bahwa ketika kita ingin mendapatkan kedamaian itu, ketika kita ingin hidup dengan merasa kedamaian, merasa tenang, Tuhan mau supaya kita belajar untuk memaafkan. Karena setiap rasa benci atau dendam atau rasa marah itu yang membuat kita terhalang dan tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Dan dilanjutkan di sini bahwa di sidang pengadilan, Ana meminta untuk bicara sebelum interogasi dimulai. Dia berdiri dengan gugup, tetapi menyampaikan pidatonya yang telah dilatihnya dengan baik. Hakim, Tuhan telah bermurah hati kepada saya dan memberi saya kedamaian. Saya mau memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya dan mencabut tuntutan saya. Pengampunan tidak selalu berarti orang yang bersalah tidak dapat menanggung akibat hukum. Namun, dalam kasusnya, Ana dikesankan untuk menarik tuntutannya. Seisi ruang sidang tertegun lalu bertepuk tangan. Ya, sangat luar biasa cerita atau suatu kesaksian daripada seorang perempuan yang bernama Hana ini, di mana ketika dia diperlakukan tidak baik atau dilecehkan oleh saudara-saudara daripada suaminya sendiri. Awal-awalnya dia merasa marah, dia merasa malu akan dirinya sendiri. Dia mempunyai dendam yang berlebihan di dalam hatinya karena dia diperlakukan dengan tidak baik. Dan akhirnya dia mencari keadilan tersebut. Tetapi akhirnya dia bisa untuk sembuh dari setiap luka-lukanya. Karena dia mau apa? Disembuhkan. Dia mau supaya Tuhan bisa menyembuhkan akan kehidupannya dia. Dia mau supaya bukan dia yang membalas akan setiap perbuatan-perbuatan daripada saudara laki-laki daripada suaminya. Tetapi dia mau supaya Tuhan yang dapat membalas semuanya itu. Akhirnya dikatakan ketika dia akan diinterogasi oleh hakim, di mana dikatakan dia meminta izin untuk berbicara terlebih dahulu. Dan dikatakan bahwa dia mengatakan, hakim, Tuhan telah bermurah hati kepada saya dan memberi saya kedamaian. Saya mau memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya. Bagaimana kita harus meminta hati ini daripada Tuhan. Biarlah walaupun kita diperlakukan orang tidak baik, atau kita pernah dikecewakan, atau kita mempunyai trauma dalam kehidupan kita sekalipun, biarlah kita meminta Tuhan memberikan hati yang luas kepada kita untuk kita belajar memaafkan. Walaupun kata maaf itu terlalu sulit untuk kita ucapkan ketika kita sudah diperlakukan dengan tidak baik oleh orang. Tetapi bagaimana, inilah pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Biarlah kita selalu meminta Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hati itu, hati menerima itu kepada saya. Dan biarlah Tuhan ajarkan saya selalu untuk dapat mengampuni orang-orang yang berbuat salah. Karena inilah suatu karakter yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan rela datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Walaupun kita sendiri yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dia mempunyai hati yang sangat luar biasa. Dia mau memaafkan kita. Dia mau merangkul kembali kita. Walaupun seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Tetapi bagaimana? Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia selalu membimbing kita, dia selalu memberitahu kita apa yang harus kita lakukan dengan benar. Sama halnya cerita daripada perempuan yang bernama Ana ini. Suatu kejadian yang sangat luar biasa yang mungkin sebagai perempuan ketika kita mengalami hal tersebut, kita merasa marah, kita mempunyai dendam, bahkan kita malu melihat akan diri kita sendiri. Karena apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana Tuhan kembali mengingatkan bahwa bila kita mau datang kepada Tuhan, meminta penyembuhan itu daripada Tuhan, bila Tuhan mau menyucikan akan diri kita kembali. Ya, ketika kita meminta penyembuhan itu daripada Tuhan, penyembuhan itu tidak langsung datang, tetapi bagaimana Tuhan mau mengajarkan kita untuk melepaskan akan setiap amarah kita, dendam kita, emosi kita, dan kita belajar untuk menerima dan memaafkan atas setiap kejadian-kejadian yang sudah kita alami. Walaupun kita disakiti oleh teman-teman kita, saudara kita, atau bahkan orang tua kita sendiri dan orang-orang di lingkungan kita, tetapi bagaimana Tuhan mau mengajarkan kita. Biarlah kita selalu meminta pengampunan itu daripada Tuhan.
Biarlah kita mau datang selalu menyerahkan setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Biarlah kita meminta Tuhan untuk membasuh kita. Biarlah kita meminta Tuhan untuk memberikan hati yang damai itu. Biarlah kita meminta Tuhan untuk memberikan hati yang menerima. Dan biarlah kita belajar untuk memaafkan. Walaupun kata maaf itu sangat sulit untuk kita ucapkan. Dan dikatakan di sini bahwa ketika Ana selesai berbicara, Ana akhirnya berkata bahwa dia ingin menarik akan tuntutannya kepada ketiga saudara daripada suaminya tersebut. Dan akhirnya dikatakan seisi ruang sidang tertegun lalu bertepuk tangan karena tindakan yang dilakukan oleh Ana. Ya, dan dilanjutkan di sini bahwa hakim berkata, sepanjang karir saya, hal seperti ini belum pernah terjadi di ruang sidang saya. Hasilnya, ibu dari Ana meminta untuk dituntun kepada Yesus. Suaminya yang terasing berkata, saya melihat perubahan pada istri saya. Saya ingin kembali ke gereja. Ya, sangat luar biasa, suatu kejadian yang akhirnya merubah akan setiap keluarga daripada Ana. Ya, dikatakan ibu daripada Ana ini jauh daripada Tuhan, bahkan suaminya juga jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika suatu tindakan yang Ana lakukan, itu bisa merubah akan anggota keluarganya. Dan dikatakan di sini bahwa sepanjang karir daripada hakim ini, dia berkata bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi di ruang sidang saya. Bagaimana dia melihat suatu kejadian yang sangat luar biasa. Walaupun perempuan ini mempunyai trauma yang dalam kehidupannya, dia mempunyai luka yang sangat pahit di dalam hatinya, tetapi bagaimana dia mau menunjukkan akan karakter Kristus. Dia mau belajar untuk memaafkan walaupun dia dilecehkan oleh saudara-saudara daripada suaminya. Tetapi bagaimana dia mau belajar untuk memaafkan. Dan ketika dia belajar untuk disembuhkan oleh Tuhan, dia mendapatkan perubahan yang sangat luar biasa. Bukan saja kepada dirinya, tetapi bagaimana perubahan itu juga terjadi kepada anggota keluarganya. Bahkan akhirnya dikatakan suaminya pun ingin kembali ke gereja dan ingin dituntun lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan bahwa ketika kita memilih pengampunan, penyembuhan dimulai karena hambatannya hilang. Ketika kita bertindak seperti Yesus, orang ingin mengenal Yesus yang kita kenal. Sangat luar biasa dikatakan ketika kita ingin memiliki pengampunan, dikatakan penyembuhan akan dimulai karena hambatannya sudah hilang. Dan dikatakan ketika kita bertindak seperti Yesus, orang-orang akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dalam setiap karakter kita, biarlah kita mau menunjukkan akan setiap karakter yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan dilanjutkan, adakah penghalang antara Anda dan kuasa penyembuhan Yesus? Mengapa tidak merelakannya dan mengalami keajaiban kesembuhan yang Tuhan sediakan untuk Anda? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Dikatakan bahwa apakah ada penghalang antara Anda dan kuasa penyembuhan Yesus? Ya, boleh kita pikir kembali, boleh kita jawab itu. Apakah ketika kita dikecewakan orang lain, kita masih mempunyai dendam itu dalam hati kita? Ingatlah bahwa itu adalah suatu penghalang, di mana penghalang itulah yang membuat kita tidak bisa disembuhkan oleh kuasa Yesus sendiri. Dan dikatakan, mengapa kita tidak merelakannya? Ya, pelajaran pada hari ini mengingatkan kita semua, mengingatkan pribadi saya sendiri, untuk belajar memaafkan, untuk belajar merelakan, dan untuk belajar menerima akan penyembuhan daripada Yesus sendiri. Walaupun kita merasa kecewa, merasa marah, merasa dendam, tetapi biarlah kita meminta Tuhan untuk membasuh semuanya. Dan biarlah kita mau selalu menggantungkan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita dan menuntun kita dimanapun kita berada. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.